Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya kena. Ya, ini nggak ada rencana. Jadi ngobrol apa ya kira-kira ya? Ini aja ya. Mungkin kalau di Bali kan banyak. Ngobrolin duren kita. Oh, enggak lah. Duren, dukun keren. Oke, kita bahas skala. Ini skala gitu ya orang Bali ngomong ya? Sekali nih sekali. Skala nih skala. Itu apa sih? Skala itu, ya skala nih skala itu artinya dunia akhirat gitu kali ya. Niskala itu berarti alam sana, skala itu alam sini gitu Mas. Nah, kalau di Bali itu banyak. Iki aku sing nyekeli. Iyalah. Oh, alah. Di Bali itu kan ada penyakit. Ini yang ngewawancari siapa? Yang pegang mic siapa? Kan narasumbernya berisi ya kan? Penyakit skala sama penyakit niskala gitu kan. Nah, ini di Bali sama di Nusantara itu kan banyak banget. Itu nggak bisa dijelasin, yang kita nggak usah jelasin secara ilmiah deh, dari pengalaman beli aja sehari-hari. Kalau ilmiah mungkin nggak ketemu ya. Tapi nanti lah ilmiah mungkin saya sedikit lah kalau ada waktu gitu kan. Tapi beli kan nanganin banyak banget dari SMA sampai hari ini, banyak sekali penyakit-penyakit yang disebut niskala gitu kan. Itu apa sih sebetulnya dan kenapa tradisi Bali untuk orang-orang Bali efektif untuk penyakit skala seperti itu ya? Monggo Bli. Oke, ini asik nih ya, asik banget nih, pas banget sebenarnya. Tadi mau nulis tuh di Facebook, ini nggak ada settingan ya, tiba-tiba datang ya, tiba-tiba Romo datang ngajakin ngevlog ya, ini pas banget. Jadi gini Mas, skala niskala. Jadi di Bali itu cuman ada penyakit dua ya, skala niskala, atau panas dingin, cuman begitu aja istilahnya. Sakit di Bali cuma dua, kalau nggak panas dingin gitu. Mau dia skala ya panas atau dingin, niskala panas atau dingin gitu aja. Jadi simpel di Bali itu. Yang panas itu skala. Enggak, sakit skala itu penyebabnya cuma dua, terlalu panas atau terlalu dingin. Badannya apa-apanya? Terserah apanya. Ya, intinya cuma itu dua itu. Simpel sekali teknik pengobatan di Bali itu. Ya. Jadi kalau ada pasien datang kita lihat aja, dia lagi ke panas atau lagi dingin nih. Ya, gitu. Jadi pengobatannya ya begitu nanti. Kalau dia panas ya kita kasih pendinginnya, kalau dia dingin ya kita kasih yang menjadi panas. Intinya supaya netral lagi. Gitu, ya. Dan satu hal gini juga, di Bali tidak ada istilah sakit medis sakit medis ada, non medis yang nggak ada. Karena gini, semua sakit ya yang dibilang non medis itu pada akhirnya muaranya pasti ke medis. Ya, karena yang ada itu cuma sakit fisik, sakit mental, sakit spiritual. Ya. Mau dia sakitnya nanti mental, buntut-buntutnya pasti fisiknya juga kena. Makanya sakit fisik, sakit mental, sakit spiritual. Sakit spiritual juga gitu. Mentalnya kena, fisiknya kena. Pada akhirnya semua menjadi medis sebenarnya. Ya. Nah, pendekatan Balian di Bali ya, mereka ada pendekatan ke budaya. Cara pengobatannya ke budaya. Masyarakat Bali itu sudah terbiasa dengan ritual, sudah biasa dengan sesajen, sudah biasa dengan yang namanya mengatakan apa-apa dari leluhur ya, atau para dewa, atau mungkin istilah rancangan yang lain-lain gitu ya, rencang ide gitu, bisa banaspati apa segala macam yang lain sebagainya gitu. Nah, gangguan kita fokus ke niskala ya. Karena tadi udah jelas ya, di Bali nggak ada itu istilah sakit non medis tuh nggak ada, yang ada skala niskala gitu. Penyebabnya kalau nggak fisik ya non fisik gitu, dalam arti bisa mentalnya bisa spiritualnya gitu. Nah, kita sekarang bahas ke mental sama spiritual berarti gitu. Nah, mental sama spiritual ini kan kebentuk Mas ya, kebentuk dari budaya kita gitu, dari budaya masyarakat Bali. Budaya kita itu selalu dengan ritual, dengan sajian dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang tadi pendekatannya ke budaya? Karena dengan adanya sajian, ritual dan lain sebagainya. Misalnya melukat, orang sakit melukat itu kita bikin sajian, bawa ke tempat seperti mata air atau ke laut ya, atau mencari tempat tertentu yang bisa untuk melukat ya. Intinya disiram air atau mandi dengan air ya, entah itu pakai air bunga dan lain sebagainya. Maka saya bilang di suatu tempat bisa juga gitu. Ya, yang arahnya nanti ada membawa ketenangan, kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, orang yang mentalnya sakit
atau spiritualnya sakit, biasanya karena terganggu di mental. Ya, artinya apa? Pikirannya yang sakit. Pikirannya yang sakit ini yang membuat kalau kita arahkan nanti tarik ke cakra, ke aura dan lain sebagainya, ini akan terganggu. Putaran auranya terganggu, ya, vibrasi auranya terganggu, bukaan cakranya atau putaran cakranya juga terganggu. Otomatis ini yang akan mempengaruhi nanti ke fisiknya juga. Secara fisik kalau dianalisa dia gila, misalnya seperti itu. Atau kalau zaman sekarang dia psikosomatis, ya kan? Psikosomatis, iya bener. Karena sakit mentalnya, sakit spiritualnya, misalnya dia merasa kena santet dan lain sebagainya, ya kan? Orang yang sudah beliefnya kena santet, kalau diobatin sama dokter nggak mungkin bisa sembuh, Mas, ya kan? Maka pendekatan budaya lah yang kita pakai. Ayo kamu harus melukat di sini, sehingga dia merasa sakitnya itu hilang dan lain sebagainya. Ya. Dan uniknya di Bali itu sangat jarang dukun-dukun yang gitu istilahnya memadatkan energi, wah bisa apa istilahnya memetakan benda menjadi ada, itu jarang sekali. Ya, kita semua kalaupun memang nanti ada, dia akan jatuh sendiri, tidak dengan proses harus di yang begitu, nggak ada ya. Nah, materialisasi itu nggak ada sama sekali ya. Kalau itu ada, itu sudah pengaruh modernisasi sekarang, dukun-dukun baru yang lagi cari nama dengan seolah-olah membuat mujizat padahal ngebohong. Ya, jadi itu. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan budaya. Sakit niskale artinya bukan sakit dibuat orang atau gimana, sebenarnya lebih pada dia sendiri yang membuat atau pengaruh lingkungan ya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi banyak juga sih yang salah kaprah orang-orang kalau saya lihat.